Bismillah, perkenalkan nama saya Elsa Julfiana dengan NIM F1G1190024. Baik, saya akan menjelaskan rangkuman materi yang telah saya buat tentang black box and white box dari mata kuliah analisis performansi. Adapun yang pertama yaitu Black Box Education Techniques, yaitu pengujian partisi yang merupakan semacam studi sistematis tentang bagaimana kami memilih pengujian yang baik untuk persyaratan yang berbeda, atau bagaimana kami memilih nilai ketika kami melihat metrik pengujian kotak putih juga. Jadi pengujian partisi seringkali ketika kita melihat program, domain input sangat besar, seperti domain dari semua bilangan bulat atau domain dari bilangan floating point. Dan begitu Anda memiliki program yang memiliki beberapa input tersebut, tidak mungkin lagi menguji semua nilai secara mendalam. Jadi apa yang kami lakukan adalah kami ingin mencoba dan membuat partisi dari ruang input ini sedemikian rupa sehingga kami mungkin menguji aplikasi kami secara ketat. Dan akan kita lakukan adalah mempartisi himpunan S, dan himpunan S adalah semua nilai dari semua input. Dan kami ingin mempartisi sedemikian rupa sehingga S adalah kumpulan subsistem atau himpunan bagian, sehingga gabungan tersebut himpunan bagian sama dengan S. Jadi kami tidak melewatkan nilai apapun dan tidak ada nilai yang tumpang tindih di beberapa partisi. Jadi idenya adalah kita akan mencari cara baik untuk mengukir ruang ini sedemikian rupa sehingga nilai apapun yang kita ambil dari salah satu partisi ini sama baiknya dengan nilai lain di partisi itu, sehingga pada dasarnya kita dapat memilih perwakilan dan juga salah satu akan berdiri sebagai perwakilan untuk semua nilai di partisi itu. Dan idenya adalah jika kita memilih partisi dengan baik, maka kemungkinan besar kita akan mengambil sampel dari partisi yang salah satu partisi yang bagus, dan dengan cara ini kita akan, jika partisi tersebut menggambarkan daerah yang salah, kita kembali akan menemukan kesalahan dengan memilih nilai dari setiap partisi. Beberapa tempat yang menurut saya mungkin merupakan tempat yang wajar untuk kesalahan. Pertama, kode pos memiliki rentang dari 0 hingga 9999999. Dan jika kontak teks memungkinkan Anda mengetik angka negatif, itu adalah partisi yang baik untuk diuji. Bilangan bulat umumnya di Java memiliki nilai positif dan negatif. Jadi salah satu partisi yang mungkin salah adalah jika Anda memiliki nilai yang salah ke sistem. Satu lagi yang dapat Anda periksa adalah kode pos 0 dan kode pos 9999999. Itu adalah nilai batas, dan nilai batas yang kami tahu kemungkinan besar akan dibuat oleh program. Jadi itu adalah partisi lain. Setelah kita masuk ke tengah, sekarang kita harus mulai berpikir lebih mendalam tentang domain. Jadi kita akan berpikir tentang kode pos, hal-hal yang memiliki fitur untuk dalam hal keluarnya. Jadi kami memikirkan keluaran sebagai daftar kota. Nah, bisa jadi kode pos tertentu tidak memiliki kota di dalamnya, karena satu-satunya hal dalam kode pos itu adalah kota. Jadi itu mungkin partisi yang bagus adalah kumpulan kode pos yang tidak memiliki kota. Satu lagi, mungkin kode pos yang memiliki jumlah kota yang sangat besar. Itu mungkin partisi yang perlu dipertimbangkan karena mungkin outputnya terbatas pada jumlah kota yang bisa Anda hasilkan dan mungkin Anda lewatkan. Jadi partisi yang Anda buat ini sayangnya bergantung pada domain. Anda harus memahami baik struktur program dan juga struktur domain tempat Anda bekerja untuk menghasilkan partisi yang baik. Dan tentu saja Anda harus memiliki partisi untuk jenis kode pos normal. Jadi begitulah cara saya melakukan ini. Tetapi tidak ada jawaban benar atau salah dalam kasus ini. Jadi sekali lagi idenya adalah kita mencoba menemukan bagian dari ruang input di mana kesalahan cenderung padat. Di sebagian besar tempat kesalahan cenderung lebih terjadi sehingga program tidak akan terjadi sama sekali. Jadi sebagian penguji Anda mencoba mengasah bagian ruang input yang mungkin besar akan menemukan kesalahan. Dan idealnya kami akan membuat partisi ini menggunakan pengetahuan secara
dewa tentang domain sedemikian rupa sehingga kami tahu jika kami memilih nilai apapun dari partisi itu, kami akan mengungkapkan kesalahan. Tetapi tentu saja pada kenyataannya kita tidak tahu domain yang baik dan kita tidak perlu tahu bahwa kita pikir kita tahu domain program yang akan sesuai dengan pengetahuan kita. Yang kedua, testing user storage with Cucumber. Penggunaan dan pengembangan berbasis perilaku. Jadi sebenarnya bukan fokus dari kursus ini, tetapi ada banyak cara untuk dapat menuliskan persyaratan, terutama ketika ingin memasukkan sistem yang kompleks. Jadi kita telah melihat sedikit pada penulisan pernyataan harus gimana sistem yang akan melakukan beberapa tindakan dalam kondisi tertentu. Cerita penggunaan adalah cara berpikir tentang persyaratan semacam ini dari perspektif pengguna. Jadi mereka cenderung sangat penting untuk jenis perangkat lunak yang kami buat saat berfokus pada pengguna. Dan ide cerita pengguna sangat sederhana. Yang ingin kami pikirkan adalah kami ingin menempatkan diri kami di posisi pengguna atau bahkan di posisi pengguna dalam peran tertentu. Jadi misalnya kita memiliki aplikasi seperti Facebook. Saya memiliki beberapa hal yang mungkin saya lakukan sebagai pengguna. Saya ingin memposting foto perjalanan saya. Mengapa saya ingin melakukannya? Jadi saya bisa membagikannya dengan keluarga atau teman saya. Atau sebagian pengguna, saya ingin dapat membaca umpan teman sehingga saya dapat melihat apa yang mereka lakukan. Sebagian administrator, saya ingin dapat menghapus konten yang melanggar hukum Amerika Serikat sehingga kami sebagai pengguna Facebook tidak dituntut atau ditutup oleh pemerintah. Jadi yang ingin Anda lakukan adalah mencoba dan mengatur persyaratan dalam hal tugas yang ingin diselesaikan pengguna dan hal yang menyenangkan tentang ini adalah Anda sekarang dapat memprioritaskan fitur berdasarkan hal-hal yang menurut Anda paling penting bagi komunitas pengguna Anda. Dan tidak hanya itu, tetapi ketika Anda melihat alasan untuk suatu hal, Anda dapat memulai memikirkan cara alternatif agar Anda dapat mencapai hal yang sama. Mungkin postingan manual, foto travel, atau saya ingin membagikan dengan keluarga dan teman-teman saya. Mungkin akan lebih baik jika otomatis. Jika Facebook dapat masuk dan mengambil foto dari perpustakaan foto Anda, dan faktanya versi Facebook yang lebih baru mulai melakukan ini. Jadi mari kita periksa isi atau bagian dari cerita penggunaan terlebih dahulu. Jadi pertama, apa itu perannya? Apa yang ingin Anda coba dan dapat melakukan adalah mencari tahu berbagai kelas penggunaan yang mungkin ada di sistem Anda. Jadi Anda bisa memikirkan penggunaan baru yang belum pernah melihat alternatif muka sebelumnya. Keyboard untuk mendapatkan fungsionalitas tertentu. Anda bisa berpikir ada seseorang yang tidak menyukai teknologi sama sekali dan sungguh Anda ingin adalah berbagai jenis peran pengguna yang menuntut Anda perlu untuk menjelaskan berbagai komunitas yang akan menggunakan aplikasi Anda. Yang ketiga yaitu Applying Cucumber. Mengambil beberapa cerita pengguna dan kasus penggunaan yang telah kami buat untuk microwave dan mengubahnya menjadi tes Cucumber menggunakan Grid untuk menghadirkan instruktur Cucumber dan dapat membangun dan menjalankan tes. Jadi kita mulai dari proyek microwave yang telah kita lalui sebelumnya. Kami memilih display controller, microwave, mode controller, dan kelas lain yang ingin kami uji. Dan hal pertama yang kita lakukan adalah kita akan memastikan bahwa kita dapat menjalankan Cucumber melalui script Grid kita. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah menambahkan Miv Central sebagai repository
Di sanalah kita akan menemukan informasi cucumber, dan hal yang akan kita lakukan ada dalam dependency. Kita akan menambahkan informasi yang berhubungan dengan mentimun. Jadi ketika kita menjalankan komplikasi, kita akan membawa paket cucumber ini. Jadi saya akan meletakkan di sini dan kami sudah membawa Judith. Jadi sekarang jika kami memperbaiki grade saya dan saya melakukan build, saat ini saya tidak memiliki test case yang ditulis. Jadi saya hanya memastikan saya memiliki informasi yang saya butuhkan. Setidaknya saya tahu saya bisa menjalankan build. Jadi sekarang marilah kita bicara tentang apa yang perlu kita lakukan untuk menjalankan cucumber sebagai bagian dari proyek kita. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menambahkan folder sumber baru, dan ini akan menjadi tempat kita menempelkan informasi terkait pengujian kita. Jadi kita akan memiliki Scroll Test atau Java, SRC Test atau Java untuk mengikuti SRC Main atau Java, dan di sini kita akan menambahkan sebuah paket dan paket tersebut akan menjadi microwave. Disinilah kita akan menempelkan kode Java yang akan kita gunakan untuk menjalankan tes mentimun. Dan kemudian hal yang perlu dilakukan adalah kita perlu menambahkan folder sumber lain, dan ini akan menjadi SRL test atau resource. Dan folder ini adalah tempat kita akan meletakkan file fitur yang digunakan mentimun untuk menjalankan tes. Jadi setelah kita melakukannya, sekali lagi kita akan membuat paket di sini untuk microwave. Jadi sekarang kami memiliki infrastruktur dalam hal sistem file yang kami perlukan untuk mulai mengisi tes mentimun kami. Jadi kita akan mulai dengan sisi Java. Jadi untuk melakukan cucumber, jadi kita akan menyebutkan run case test, dan saya telah menuliskan di sini. Ini adalah template yang sama yang akan digunakan di setiap project. Jadi Anda bisa memiliki template yang baru saja Anda buat ulang lalu salin saja. Jadi kita akan membuat kelas baru bernama run case test atau apa yang akan kita lakukan. Tidak ada kesalahan yang ditandai yang aneh karena kami tidak memiliki kode Java yang sesuai dengan penggunaan menekan tombol 2. Ini jadi apa yang terjadi di sana. Nah, apa yang terjadi di sana, jika kita melihat konsol, apakah itu memberikan kita peringatan? Dikatakan Anda tahu Anda mencoba membuat saya menguji ini, tetapi tidak ada kode di sana. Jadi saya tidak dapat menjalankan apapun. Baiklah, tapi hal yang keren adalah itu benar-benar memberi Anda definisi metode yang Anda butuhkan untuk menulis. Jadi kita akan kembali ke pelajaran berikutnya dan benar-benar menulis beberapa metode yang sesuai dengan langkah-langkah pengujian ini. Tetapi untuk saat ini saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi jika kami mengaktifkan opsi ketat di opsi mentimun. Jadi saya akan mengambil semua opsi ini, dan sebenarnya saya tidak ingin melakukan semuanya. Saya hanya ingin melakukan opsi ketat ini. Jadi mari kita lihat di sini. Ini memberi saya kesalahan, dan itu karena saya perlu mengimport kelas jika saya ingin menggunakan opsi ini. Jadi saya bisa melakukan, yang harus saya lakukan adalah mengimport cucumber option dan API. Sekarang saya akan menetapkan strict true, yang berarti bahwa jika saya mendapatkan salah satu dari potongan kode yang tidak ditentukan ini, saya akan benar-benar mendapatkan kegagalan pengujian. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi. Tentu saja yang mendapatkan tanda seru merah di sini menunjukkan bahwa ketika saya mencoba melakukan tes mentimun, karena saya telah menuliskan dalam kode Java untuk menafsirkan fitur itu, sekarang tes tersebut dianggap gagal.
Itu saja yang ingin saya lakukan untuk saat ini, hanyalah mengkonfirmasi lingkungan dan kemudian kita akan kembali ke pelajaran berikutnya dan benar-benar menulis beberapa definisi lengkap. Baik, itulah tadi rangkuman tentang materi blog, tentang materi black box and white box di mata kuliah analisis performansi. Terima kasih.